Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, serta kekuatan sehingga kami dari kelompok 1 bisa menyelesaikan mata kuliah pemerintah negari atau desa yang bertema pemerintahan negari pada zaman pra-kolonial. Nah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, saya sendiri Wan Safinatun Najah 18042024 akan menyampaikan materi pertama. Materi kedua yang akan disampaikan oleh saudari Gilang Nopan Pratama 18042050. Materi ketiga disampaikan oleh saudari Revi Oktaviola 18042188. Materi keempat disampaikan oleh saudari Dwi Putri 18042118 dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh saudari Fadila Wahyuni dengan NIM 18042079. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Minangkabau merupakan salah satu di antara suku bangsa yang menempati wilayah bagian tengah Pulau Sumatera. Sebagian besar orang Minangkabau menempati wilayah Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau merupakan etnik yang unik. Walaupun adat istiadatnya berlandaskan pada syariat Islam yang patrilineal atau keturunan berdasarkan garis ayah. Tapi dalam masyarakatnya diterapkan negari yang mungkin masih asing oleh sebagian besar penduduk Indonesia, tetapi tidak bagi penduduk Minangkabau yang mendiami sebagian besar wilayah Provinsi Sumatera Barat. Negari merupakan wilayah administratif terendah pada sistem pemerintahan di Minangkabau. Kerapatan Adat Negari KAN merupakan lembaga adat tertinggi di negari. Nah, tempat berhimpunnya penghulu di negari yang disebut Nini Mama. Lembaga adat ini keberadaannya muncul seiring dengan berdirinya suatu negari dengan nama yang berbeda-beda di masing-masing negari. Nah, keberadaan kerapatan adat negari sangat penting karena yang pertama, sebagai tempat mengurus, memelihara, dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat negari. Yang kedua, di samping itu, kerapatan adat negari berperan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat suku. Yang ketiga, kaum nagari memiliki keistimewaan tidak sama dengan desa. Dan yang terakhir, nagari merupakan kesatuan adat yang punya wilayah ulayat tersendiri, punya rakyat, anak kemenakan, dan punya struktur pemerintahan secara adat. Selanjutnya pembahasan. Nagari merupakan nama tradisional dan unit politik dari organisasi sosial politik Minangkabau sejak zaman prakolonial. Pemerintahan nagari sudah berkembang jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Negari diibaratkan sebagai republik mini yang diperintah secara demokratis oleh masyarakat negari. Negari di Minangkabau adalah negara yang berpemerintahan sendiri. Nah, merupakan suatu kesatuan hukum adat lengkap dengan kaidah atau norma yang mengatur masyarakat dan umurnya sudah cukup tua. Mereka mengelompokkan dan hidup di sebuah tata aturan hukum adat yang dihormati dan dipatuhi. Nah, struktur pemerintahan negari setiap periode itu dijelaskan secara kronologis sebagai berikut ini. Nah, yang pertama adalah periode di mana pemerintahan negari dalam keadaan yang sangat tradisional, belum dimasuki oleh nilai-nilai Islam, bahkan bersifat sekuler. Prinsip Islam belum tercermin dalam struktur pemerintahan negari, baru diatur dalam prinsip-prinsip adat sesuai dengan alurnya. Nah, itu materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Gilang Nopan Pratama, NIM 18042050. Baik, selanjutnya struktur pemerintahan nagari setiap periode. 2. Periode tradisional Islam. Periode tradisional Islam adalah periode setelah Islam masuk melalui proses asimilasi dengan nilai-nilai adat yang telah ada syariat mandaki, adai, manurun. Keduanya berbaur dalam konsep dan pelaksanaan yang saling toleransi. Proses asimilasi damai tersebut tercermin dalam struktur pemerintahan nagari. Asimilasi tersebut ditandai dengan esensi agama yang secara formal telah diterima oleh nilai-nilai adat. Pemerintahan nagari memiliki pimpinan informal yang disebut Tungu Tigo Sajarangan. Adapun Tungu Tigo Sajarangan yaitu yang pertama, Nini Mama. Nini Mama merupakan seorang yang berwibawa. Prinsip kepimpinannya adalah semua masalah harus diselesaikan dan masalah tersebut harus dijernihkan. Yang kedua, Cadia Pandai. Merupakan seorang yang pintar, baik ilmu agama, adat maupun ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, alim ulama, merupakan seorang yang unggul dalam agama, mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasul. Selanjutnya, nagari sebagai wilayah subkultur sejak dahulu sudah memiliki alat kelengkapan pemerintahan.
Struktur pertama dari bawah rumah Batu Nganai sebagai kepala keluarga. Kedua, Bamamak, yakni Mamak Kaum sebagai penghulu Andiko, dipilih dari Tungganai. Ketiga, Kampung Banan Tuo, yakni Tuo Kampung, yang disebut kepala Jorong, dipilih dari penghulu Andiko. Yang keempat, Kepala Tali Darah, dipimpin penghulu suku Nan 4 di Nagari. Struktur ini terlihat pada pepatah dalam Undang-Undang Nagari Minang. Pertama, penghulu 4 suku. Kedua, Tuo Kampung. Ketiga, penghulu Andiko. Keempat, kepala keluarga atau Tunganai atau Mama Parwe yang tertua. Dari pepatah tadi juga terbaca sistem pemerintahannya. Kerukunan Nagari otoritas 4 suku, Tuo Kampung, penghulu Andiko, dan Tunganai atau anak laki-laki sulung yang berfungsi sebagai kepala keluarga dengan tugas sebagai pengawas harta benda kaumnya. Penghulu 4 suku memilih ketua KN atau Kerapatan Nagari. Ketua Kerapatan Nagari langsung menjadi kepala Nagari. Struktur ini berkembang sesuai kelarasan dan demokrasi Minang yang dianut Nagari. Selanjutnya, Nagari dikatakan bersifat istimewa dengan alasan antara lain. Yang pertama, sebelum ada negara, Nagari sudah tersusun menurut asal-usul dan susunan aslinya, tetapi tentram dan makmur. Yang kedua, anak Nagari menganut sistem kekerabatan matrilineal. Yang ketiga, landasan kemasyarakatannya adalah adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Yang keempat, adanya hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang kelima, pemimpinnya yang disebut Ninik Mamak, pemangku adat. Yang keenam, wilayahnya adat yang disebut tanah ulayat. Dan yang terakhir, rakyatnya yang setia dengan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan NKRI. Nama saya Resi Oktaviola, NIM 18042188. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Langsung saja, yaitu perkembangan sistem pemerintahan Nagari. Sistem pemerintahan Nagari berkembang sejalan dengan sistem demokrasi dan kelarasan serta perubahan yang terjadi di Nagari. Sistem itu meliputi struktur, sumber daya manusia, dan mekanisme organisasi atau manajemen pemerintah Nagari. Perubahan sistem pemerintahan Nagari itu banyak ditulis penulis Minang, diantaranya itu almarhum Datuk Batuah, Datuk Sanggono Dirajo, Bahar Datuk Nagari Basa, Aan Nafis, Dr. Khairul Anwar, Datuk Rajo Mangkuat, dan lain-lain. Setelah dibanding dan dikombinasikan, liputan para penulis itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Nagari Tradisi 1. Menganut demokrasi kelarasan Koto Piliang atau Datuk Ketumangguangan abad ke-8 menggambarkan yang pertama, Nagari otonomi, yang kedua, pemerintah Nagari atau eksekutif dan legislatif. Struktur pemerintah eksekutif Kepala Nagari, Kepala Jorong atau Kampung, penghulu kaum atau Datuk 4 suku dan rakyat atau Parwi, Jurai, dan kaum suku. Struktur pemerintah legislatif adalah ketua KN, kumpulan penghulu dari kampung atau jorong plus penghulu kaum dan rakyat. Yang ketiga, KN, kerapatan atau kerapatan adat, dipimpin penghulu pucuk, dipilih dari penghulu anggota KN. Yang keempat, KN berfungsi legislatif. Yang kelima, ketua KN langsung menjadi kepala Nagari atau eksekutif dan diberi hak mengangkat perangkat Nagari dan struktur informasi sesuai kebutuhan. Yang ke-6 yaitu peradilan Nagari atau yudikatif diangkat dengan mufakat Krasan Bodi Caniago atau Datuk Perbati Nun Sebatang sampai Aditya Warman. Yang pertama yaitu sudah otonomi, yang kedua pemerintah Nagari atau eksekutif dan legislatif, struktur pemerintah kaum atau Datuk 4 suku dan rakyat atau Parwi, Jurai, dan kaum suku. Struktur pemerintah legislatif adalah ketua KN, kumpulan penghulu kaum dari di kampung atau jorong dan rakyat. KN, kerabat adat, wakil penghulu kaum dipilih dari kumpulan penghulu kaum. KN berfungsi legislatif. Ketua KN langsung menjadi kepala Nagari atau eksekutif dan diberi hak mengangkat dari manti atau sekretaris, cati, bandaro, pari, paga, pendidikan, perangkat Nagari diangkat kepala Nagari bersama KN. Sandi adat tetap seperti Nagari Tradisi 1. Selanjutnya yaitu 1803 sampai dengan 1837 pasca tradisi dan penguatan pengaruh Islam. Yang pertama yaitu Nagari Tawaran Ulama. Otonomi dan pengaruh Islam lebih menguat pemerintah Nagari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga, dewan atau badan ini dipilih umat atau rakyat. Cerminan nilai tali Tigo Sapilin atau syara atau
Anggo-tanggo, udang atau raso pareso, aturan atau hukum adat atau alojopatri. Dijalankan fungsionaris tuangku tiga sajarangan, di antaranya itu ulama, penghulu, cadia pandai dilembagakan dalam KN. Strukturnya, caranya itu manti atau sekretaris, bandaro, paganagari, cati atau pembangunan, pendidikan, kepala kampung atau jorong dan kaum membantu, dan penghulu ulama dipilih wakil untuk duduk di legislatif dan yudikatif, serta eksekutif atau kepala negari. Kepala negari terbitkan aturan adat salingkan negari sandi adat ditawarkan, ABS strip, SBK diaplikasikan, SN strip AN. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu 3 pilar tali 3 sapilin. Penyelenggaraan sistem pemerintahan nagari dijalankan oleh adapun ketiga pilar tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Niniak Mama. Niniak Mama adalah gelar sako yang diturunkan secara turun-temurun dalam suatu suku dari nenek moyang terdahulu. Gelar ini diturunkan kepada kemenakan atau laki-laki dari saudara perempuan. Selama keturunan tersebut tidak terputus, maka gelar Niniak Mama tidak akan pernah berhenti. Dalam sistem pemerintahan nagari, Niniak Mama adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan memastikan bahwa nagari, baik itu pemerintahannya maupun masyarakatnya, tetap menjalankan adat istiadat dan tradisi nagari. Alim ulama adalah sosok pemimpin yang religius. Alim ulama merupakan seseorang yang paham dan tahu tentang agama lebih dalam dari pengetahuan masyarakat umum. Jikalau pengetahuan agamanya sama dengan masyarakat awam, maka ia belum bisa dikatakan sebagai alim ulama. Dalam sistem pemerintahan nagari, alim ulama juga merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk merekomendasikan dan mengarahkan peraturan nagari agar tidak melenceng dari ajaran agama Islam. Di samping itu, seorang alim ulama juga mempunyai tugas berdakwah dalam masyarakat nagari. 3. Cadik pandai. Cadik pandai merupakan orang yang selain memiliki kecerdasan otak atau cadia, juga memiliki kemampuan dan keahlian khusus atau pandai. Cadik pandai merupakan orang-orang yang memegang dan menjalankan pemerintahan. Cadik pandai bukanlah gelar turunan seperti Niniak Mama. Untuk dapat dikatakan sebagai cadik pandai, maka syarat utama yang harus dipenuhi selain terpelajar adalah terlibat langsung dalam kepemerintahan nagari. Jadi, semua orang yang terlibat dalam pemerintahan nagari dapat dikatakan sebagai cadik pandai. Cadik pandai merupakan sebuah lembaga dalam sistem pemerintahan nagari yang memperjuangkan aspirasi masyarakat. Perkenalkan, saya Fadila Hini, di 1804-279. Saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri sebelumnya. Selanjutnya yaitu cadik pandai, di mana cadik pandai ini merupakan orang yang selain memiliki kecerdasan otak atau cadik, juga memiliki kemampuan dan keahlian khusus atau pandai. Cadik pandai merupakan orang-orang yang memegang dan menjalankan pemerintahan. Cadik pandai bukanlah gelar turunan seperti Niniak Mama. Untuk dapat dikatakan sebagai cadik pandai, maka syarat utama yang harus dipenuhi selain terpelajar adalah terlibat langsung dalam kepemerintahan nagari. Jadi, semua orang yang terlibat dalam pemerintahan nagari dapat dikatakan sebagai cadik pandai. Cadik pandai merupakan sebuah lembaga dalam sistem pemerintahan nagari yang memperjuangkan aspirasi masyarakat nagari. Jadi, dapat dikatakan lembaga ini adalah lembaga yang mewakili suara rakyat dalam pemerintahan nagari. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari makalah kami, presentasi kami, yaitu nagari merupakan nama tradisional dan unit politik dari organisasi sosial politik Minangkabau sejak zaman prakolonial. Pemerintahan nagari sudah berkembang jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Nagari diibaratkan sebagai republik mini yang diperintah secara demokratis oleh masyarakat nagari. Nagari di Minangkabau adalah negara yang berpemerintahan sendiri, merupakan suatu kesatuan hukum adat, lengkap dengan kaidah atau norma yang mengatur masyarakat dan umumnya sudah cukup tua. Mereka mengelompok dan hidup di sebuah tata aturan hukum adat yang dihormati dan dipatuhi. Sekian pemaparan dan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.